Pneumonia itu adalah suatu penyakit yang menyerang paru-paru, ya, yang biasa menyebabkan peradangan. Dan biasanya disebabkan oleh bakteri atau virus yang masuk tuh melalui saluran pernapasan dari atas, terus dia turun nih ke paru-paru. Jadi ada yang namanya infeksi saluran pernapasan atas yang biasanya ada batuk, ada pilek, ya. Nah, ini pneumonia di paru-paru, infeksi saluran pernapasan bagian bawah. Nah, apabila kita menghubungkan antara penyakit pneumonia dengan ibu hamil, tentu ibu hamil mempunyai faktor yang lebih tinggi nih untuk terkena penyakit tersebut. Karena yang kita tahu kalau ibu sedang hamil, pasti kan daya tahan tubuhnya itu relatif lebih rendah nih dibandingkan dengan, sehingga apabila dampaknya kalau misalnya oksigen yang nyampe ke bayinya itu kurang baik atau turun, itu juga bisa mengganggu pertumbuhan si babynya. Contohnya misalnya terjadi pertumbuhan janin terhambat, jadi babynya tuh kecil. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai satu penyakit, yaitu tanda dan gejala pneumonia pada ibu yang sedang hamil. Nah, apa yang tahu seperti apa? Seperti biasa, sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini, jangan lupa ya untuk dukung terus channel Dr. Kevin. Cara gampang, tinggal klik tombol subscribe-nya di bawah ini, tinggal diklik aja. Jangan khawatir, subscribe itu gratis. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan loncengnya supaya setiap kali ada video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Pneumonia itu adalah suatu penyakit yang menyerang paru-paru, ya, yang biasa menyebabkan peradangan. Dan biasanya disebabkan oleh bakteri atau virus yang masuk tuh melalui saluran pernapasan dari atas, terus dia turun nih ke paru-paru. Jadi ada yang namanya infeksi saluran pernapasan atas yang biasanya ada batuk, ada pilek, ya. Nah, ini pneumonia di paru-paru, infeksi saluran pernapasan bagian bawah. Jadi pernapasan itu ada yang atas, ada yang bawah. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, penyakit pneumonia ini sebaiknya jangan dianggap enteng karena dia akan bisa mengganggu nih aliran udara yang mams hirup dan juga mams salurkan ke babynya. Jadi apabila mengalami penyakit pneumonia, sebaiknya langsung harus diperiksa ya. Pneumonia ini juga akhir-akhir ini banyak sering terjadi nih, khususnya di kota-kota besar, akibat dari polusi misalnya, akibat dari pancaroba. Jadi pancaroba itu perubahan iklim dari misalnya tadi musim panas terus ke musim hujan. Nah, itu juga banyak sekali nih virus-virus ataupun bakteri. Ataupun misalnya ada virus-virus yang dari luar negeri datang, terus bisa menyebabkan infeksi saluran pernapasan. Jadi dari satu orang terus bisa ditularkan nih ke orang lain. Nah, itu juga bisa menyebabkan radang di paru-paru. Ataupun misalnya yang kemarin terjadi misalnya COVID. Nah, itu juga merupakan suatu peradangan di paru-paru. Nah, apabila kita menghubungkan antara penyakit pneumonia dengan ibu hamil, tentu ibu hamil mempunyai faktor yang lebih tinggi nih untuk terkena penyakit tersebut. Karena yang kita tahu kalau ibu sedang hamil, pasti kan daya tahan tubuhnya itu relatif lebih rendah nih dibandingkan dengan orang-orang yang tidak hamil. Karena si ibu yang sedang hamil ini dia harus menerima nih si baby yang sedang dia kandung. Jadi daya tahan tubuhnya relatif lebih rendah, sehingga dampaknya daya tahan tubuh rendah, sistem imun juga rendah. Nah, si ibu yang sedang hamil ini lebih gampang terkena penyakit, salah satunya pneumonia itu. Nah, penyakit itu kan bisa virus, dari bakteri. Nah, itu bisa menyebabkan tuh si ibu ini yang sedang hamil kok lebih sering batuk pileknya, terus kok nggak berhenti-berhenti ya, dari trimester 1 sampai trimester ketiga batuk pilek terus. Nah, hal tersebut yang harus kita hindari, jadi jangan sampai terjadi, karena nggak enak juga kalau lagi hamil terus pilek atau batuk terus ya. Dampak dari pneumonia yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu bisa mengganggu nih aliran udara, jadi pernapasan mams. Jadi kalau misalnya mams mengalami gangguan pernapasan, pasti kan ada gejalanya. Pertama misalnya nyeri dada, nyeri tenggorokan, terus sesak napas, bisa jadi demam, bisa jadi menggigil, panas dingin. Nah, itu adalah dampak-dampak yang umum bisa terjadi apabila seseorang terkena pneumonia. Biasanya diawali nih dari batuk-batuk dulu. Jadi kan dari infeksi itu bisa masuk dari hidung, saluran pernapasan bagian atas, baru dia turun tuh ke bawah ke paru-paru. Nah, sehingga pada saat mams yang sedang hamil ini mengalami gangguan pernapasan, tentunya kadar oksigen atau saturasi oksigen dalam tubuh mams itu juga mulai menurun. Nah, kalau misalnya oksigen dalam tubuh mams yang sedang hamil menurun, tentunya yang sampai ke bayi atau yang janin yang dikandung itu juga bisa terganggu oksigennya. Sehingga apabila dampaknya kalau misalnya oksigen yang nyampe ke bayinya itu
itu kurang baik atau turun, itu juga bisa mengganggu pertumbuhan si babynya. Contohnya, misalnya terjadi pertumbuhan janin terhambat, jadi babynya tuh kecil, ataupun bisa menyebabkan sampai kelahiran prematur. Gejala-gejala lain yang bisa moms alami adalah, jadi pernapasan moms jadi lebih cepat tuh apabila terjadi pneumonia. Kan pneumonia itu terjadi radang di paru-paru. Jadi pada saat moms mau bernapas itu jadi relatif lebih dikit. Jadi pernapasannya sebagai kompensasi jadi lebih cepat tuh. Memang pada saat hamil, memang pernapasan ibu hamil memang akan lebih cepat dibandingkan biasanya. Nah, ini apalagi ditambah dengan pneumonia. Cara mengatasinya yang pertama adalah tentunya harus menjaga sistem imun yang baik ya. Diharuskan untuk mencukupi istirahatnya. Nutrisinya juga penting sehingga moms nggak gampang sakit. Hal yang kedua juga moms sebaiknya menjauhi nih dari sumber infeksi tersebut. Apabila misalnya di sekeliling moms ada orang-orang yang sakit, sehingga moms juga menjaga jarak. Jadi jangan terlalu dekat. Ataupun boleh nih pakai masker. Jauhi juga asap-asap rokok atau misalnya asap vape atau misalnya asap kendaraan atau asap pabrik, sebaiknya dijauhi. Karena dengan asap-asap tersebut, nah itu juga dapat mengganggu nih kesehatan paru-paru moms. Untuk cara penanganannya apabila terjadi pneumonia, itu adalah infeksi ya. Jadi, infeksi tentunya harus diobati. Tergantung penyebabnya virus atau bakteri. Nah, kalau virus kita bisa memberikan obat-obat yang memang untuk si virusnya. Tetapi hati-hati untuk moms yang sedang hamil, baiknya konsultasikan dulu nih ke dokter kandungannya. Karena moms sedang hamil itu tidak boleh sembarangan minum obat-obatan, khususnya misalnya obat antivirus. Nah, itu harus benar-benar di bawah pengawasan dokter. Dan juga untuk misalnya penyebabnya kuman atau bakteri, tentunya kita kasih antibiotik. Dan penggunaan antibiotik ini harus juga di bawah pengawasan dokter ya. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, serta share video ini ke semua sosial media kamu supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.